Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Season Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan bagaimana proyeksi untuk perdagangan esok jelang libur akhir pekan dan review pada perdagangan hari ini, kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi, founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendry, apa kabar Pak? Baik Pak David, apa kabar Pak? Kabar baik juga Pak Hendry, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua, Pak Hendry, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah melemah tipis di 0,01%. Tapi poinnya bukan di posisi penutupan melemah tipis, tapi hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan cukup berbeda dengan perdagangan kemarin, di mana hari ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Apakah Anda melihat posisi indeks harga saham gabungan cukup wajar setelah mengalami kenaikan signifikan sebelumnya? Ya Pak David, kalau dari view teknikalnya ya Pak David ya, ini secara umum IHSG masih dalam teritori hijau ya. Jadi koreksi hari ini jangan dijadikan sebagai momen untuk panic selling ya, karena penutupannya pun juga cenderung sideways ya, sama dengan kemarin ya. Kemarin kan di 6417 dan hari ini ditutup di sekitar tadi berapa, 6416 ya Pak David. Jadi koreksinya masih wajar sih. Jadi secara short term memang ada aja ya para trader yang short term, yaitu melakukan yang namanya profit taking itu Pak David. Baik, dari sisi rotasi pergerakan sektoral juga terjadi tampaknya Pak. Saham-saham pertambangan batubara yang sebelumnya memimpin penguatan perbankan big cap hari ini berbalik ke zona merah. Sementara beberapa saham dari pertambangan batubara bahkan ini sampai dengan penutupan sesi kedua masih dalam fase auto reject bawah. Ya benar Pak David, ya kelihatannya memang berpindah ya, itu memang biasa siklus ya dari energi, tambangan, itu hari ini kelihatannya berpindah ke sektor kesehatan, ya finance ya, dimana kita lihat bahwa sektor kesehatan sama tadi finance ya, itu tetap masih berada di teritori hijau, walaupun secara umum IHSG hari ini terkoreksi ya Pak David. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi Pak? Apakah secara fundamental komoditas batubara harganya hari ini turun signifikan? Secara teknikal memang harga sudah cukup tinggi dan wajar para investor profit taking dalam hal ini. Ya benar Pak, jadi kita tahu secara global tuh turun sekitar 15% ya untuk batubara ya, dan memang kita lihat juga bahan bakunya itu substitusi gas alam malah naik gitu ya. Nah jadi memang ini kecenderungannya memang aksi profit taking ini karena ada sentimen negatif ya dari news bahwa batubara ini tadi turun 15%. Ya tapi sekali lagi ini siklus ya, kelihatannya nanti karena musim dingin ya butuh energi ya. Kita tahu juga di Cina sana kan lagi krisis ya, lebih butuh, kelihatannya akan rebound kembali Pak David. Bagaimana rekomendasinya Pak Hendry ketika saham-saham dari pertambangan batubara mengalami koreksi cukup dalam, profit taking yang terjadi, auto reject bawah? Apakah momentum ini sudah direkomendasikan untuk masuk kembali atau masih ada ruang pelemahan lanjutan untuk saham-saham di sektor pertambangan batubara ini? Ya, untuk sektor batubara ya, bagi yang masih ada posisi ya lebih baik jangan panic selling, hold ya, karena kelihatannya sudah memang di batas bawah ya. Itu kalau untuk yang masih mau masuk posisi ya baru mau masuk posisi, lebih baik wait and see Pak David, karena masih sangat volatile, kemungkinan masih bisa terkoreksi sementara itu Pak David. Level-level berapa saja menarik untuk diperhatikan yang direkomendasikan untuk masuk kembali Pak untuk beberapa saham di pertambangan batubara? Mungkin kita mulai dari PTBA terlebih dahulu Pak Hendry. Baik Pak David, ya untuk PTBA ya, untuk PTBA ya kita lihat hari ini juga terkoreksi ya cukup dalam di 5,63%, ditutup akhirnya tadi di 2680 ya. Jadi kalau misalkan kita untuk PTBA case ini kita perhatikan ya untuk supportnya ya, terpenting supportnya perhatikan ada di 2.600 ya, 2.600 untuk PTBA. Jadi masih berpotensi terkoreksi ya besok terutama ya, itu sampai ke level 2.600 dan dilihat apakah mampu bertahan ya, sebenarnya bisa masuk kembali di level itu Pak David. Baik, level 26 support yang bisa diperhatikan untuk PTBA hari ini mengalami koreksi 5,63%, 2680 penutupan. Artinya cukup sempit range ke support yang Anda rekomendasikan Pak Hendry. Iya Pak David. Oke, untuk Adaro, analisisnya Pak Hendry kalau ingin masuk kembali ke dalam saham ini?
Baik Pak David, ya. Untuk Adaro, ya Adaro hari ini juga kita lihat ya terkoreksi akhirnya di berapa tadi? Minus 6,97% ya. Iya, Ditutup di 17.35 Pak. 17,35 ya betul ya. Ya jadi kalau untuk case yang Adaro ya ini juga tipis ya. Tadi ditutup di 17,35. Sebenarnya dia punya support itu ada di 17,30 ya, 17,30 dan hampir seperti break ya, tapi stop di 17,35 ya. Jadi dilihat besok nih kalau dia mampu bertahan di atas supportnya 17,30 tadi ya, sebenarnya masih bisa masuk posisi kembali ya karena range-nya masih cukup lebar ya, dengan kita lihat resistennya itu di 1980 untuk Adaro. Satu berapa Pak? 1980. Baik, 1980 level 17.30 bisa diperhatikan untuk support ketika ingin masuk kembali, sementara penutupan hari ini 17.35 hanya range beberapa poin saja dari support yang direkomendasikan. Bagaimana dengan ITMG, Pak? Baik, ITMG ya. Kalau untuk ITMG kita lihat ya hari ini ditutup di 6,92% minus ya, di 23,875 ya. Nah kalau untuk ITMG ini 23,785 itu tadi juga mendekati level supportnya ya. Tapi kalau untuk level support yang lebih safe ya, yang lebih jauh itu bisa dilihat di berapa nih tadi? Pas banget nih Pak, ini dekat ya. Di 23,875 Pak. 23,875 ya, itu pas level support ya Pak. Level support itu. Ya, jadi dilihat besok. Artinya ketika sesi pertama dibuka esok hari, bagi yang ingin masuk kembali ke ITMG sudah direkomendasikan? Ya, misalkan kalau nggak break di bawah 23,875, boleh ambil kembali ini Pak David. Dengan target price terdekat Pak? Ya, target price terdekat untuk ITMG ini di 26.800 Pak untuk ITMG. Di berapa Pak? 26.800. 26.800. Yes. Posisi saat ini 23.875. Masih cukup lebar juga range yang akan dikejar untuk jangka pendek untuk ITMG. Saya akan coba lihat saham-saham batubara lainnya. Saya akan coba cek, ini ada Indi. Tampaknya ini juga hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam Pak. Auto reject bawah juga 6,94%. 2010 Pak Henry. Support yang bisa diperhatikan kalau ingin masuk Pak? Ya, untuk Indi supportnya juga di 2010 Pak. Ya, yaitu level penutupan hari ini 2010 ya. Jadi lihat besok kalau misalkan bisa bertahan di 2010 bisa masuk Pak, dengan maksudnya target price terdekat ya. Resisten itu ada di 2330 kalau untuk Indi. Oke, masih cukup lebar 210 dari sisi support, sementara dari resisten terdekat ada di 2330. Baik, di luar dari pertambangan batubara Pak Henry, saham-saham perbankan big cap hari ini juga dominan bergerak di zona merah Pak, meskipun tekanan tidak terlalu dalam begitu, bahkan beberapa perbankan big cap masih ada yang mengalami penguatan. Nah, kita ke BBRI terlebih dahulu. 4120 Pak Henry, ditutup stagnan di penutupan sesi kedua hari ini. Perjalanan panjang untuk BBRI yang sebelumnya sempat meninggalkan level 4 ribuan dan cukup lama juga bergerak di bawah level 4 ribuan. Namun pada hari ini sudah menembus di 4.120 Pak Henry. Support yang bisa diperhatikan Pak untuk BBRI? Ya, untuk BBRI hari ini benar ya, itu stagnan Pak ya. Ditutup di berapa tadi? 4120 Pak, 4.120. Oke, 420 ya. Jadi kalau untuk BBRI bisa diperhatikan untuk level supportnya itu ada di level 3860 Pak ya, 3860 level supportnya. Kemudian untuk resisten yang terdekat itu di 4150 untuk BBRI. Oke. Penutupan 4120, resisten terdekat di 4150 yang sudah ambil posisi di hold saja Pak Henry. Ya, masih bisa di hold kalau untuk BBRI, betul. Oke. BBCA hari ini juga tertekan di 0,28%. Namun level 35.000 masih mampu dipertahankan, tepatnya di 35.800. Analisis Anda untuk BBCA? Ya, BBCA juga tertekan ya hari ini ya. Dia bisa diperhatikan ya untuk level supportnya itu di 3.700 Pak ya. Jadi 37 sebentar ya. Jadi di 35.000 Pak untuk BBCA Pak ya. Ya, 35.000 level supportnya. Ya, jadi kalau ya BBCA
Kemudian untuk level resistennya itu di 35.900 ya. Jadi BPCA sih secara umum masih uptrend Pak. Jadi masih layak untuk di hold. Oke, Ya, kebetulan ada pertanyaan di WhatsApp interaktif kami ya untuk baik. BCA, Bapak Sugi di Bekasi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. BBCA ini tapi lebih sampai dengan minggu depan. Pak Henry, kemana arahnya Pak? Ya, BBCA sekali lagi ya, dia semenjak pertengahan Agustus ya sampai dengan kita tahu akhir September itu kan ranging ya. Iya, Nah, kemudian sejak 30 September di sini kita lihat dia break ya. Jadi secara umum BBCA ini masih mengalami penguatan ya. Jadi hari ini pun kita lihat walaupun terjadi koreksi, ini justru peluang ya bagi kita untuk masuk kembali ya, terutama baik. kalau misalkan besok ya terkoreksi dan mendekati level supportnya di 35.000, 35.000 ya. Oke, analisis dan rekomendasi dari pertambangan batubara dan juga beberapa perbankan backup dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja Anda rekomendasikan. Dari konsumer ada Unilever, hari ini mengalami penguatan yang Baik. cukup signifikan. Nanti juga kita akan ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa masih di IDX Session Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Henry Setiadi, founder Mastermind Trader. Pak Henry, sebelum kita melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Henry, tadi juga sudah kita sampaikan beberapa saham dari konsumer non-cyclical hari ini mengalami penguatan dan cukup signifikan. Yang terutama adalah Unilever, Pak, menguat di 13,11%, 4830. Kalau kita review ke belakang, Unilever ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan sebelumnya sempat menyentuh ke level terendahnya semenjak tercatat di Bursa Efek Indonesia, kemudian perlahan mencoba untuk bangkit kembali. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi terhadap saham-saham konsumer non-cyclical di sepanjang perdagangan hari ini? Ya menarik ya Pak David ya. Hari ini menguat sangat tajam ya untuk Unilever ya 13,11%, ditutup tadi di 4830 ya. Ya kelihatannya ini memang kenaikannya memang cukup surprising ya. Tapi mengingat kita lihat bahwa Unilever ini sudah cukup lama sekali ya dia ranging ya dari kita tahu dari akhir Juli ya sampai dengan bahkan awal Oktober kemarin 5 Oktober ya itu masih ranging ya. Jadi kalau untuk Unilever secara short term itu rawan profit taking ya, tapi secara long term ini ada potensi ya bagi Unilever itu terus ya mengalami penguatan ya dan kembali menguji level resistennya yang paling dekat ya itu sempat menyentuh tadi di 5050 ya. Itu dia berpotensi menuju ke bahkan ke atas 5.200 ini ya, 5375 kalau untuk Unilever. Oke. Penguatan masih akan terus berlanjut untuk jangka panjang begitu Pak Henry? Ya betul, ya at least ke 5375 Pak David. Oke, masih cukup jauh dari level atau ambil posisi dari para penanya yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Pak Henry, kita akan coba sapa. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Unilever, ini kira-kira butuh berapa lama untuk kembali menyentuh ke angka 10.000? Ini tampaknya nyangkutnya sudah cukup jauh nih Pak. Anda rekomendasikan averaging down tidak? Atau strateginya seperti apa ketika nyangkut cukup jauh di level atas Pak Henry? Oke, baik. Ya, untuk kembali ke level sekitar 10.000 ya, kita lihat bahwa rata-rata pergerakan Unilever itu per hari kan sekitar Rp150 ya. Ya. Jadi perlu cukup waktu ya bagi IHSG ini untuk kembali ke level tersebut ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan ya tujuannya memang untuk invest ya, nabung saham ya, sebenarnya boleh averaging down ya. Ya dilihat besok ya. Kalau misalkan dia sempat terkoreksi ya, boleh secara bertahap masuk posisi kembali ya. Karena kalau untuk mencapai level ke 10.000 ke atas ini, kita lihat kan itu kan level di harga sekitar 2018 ya, 2018. Nah ini butuh waktu ya, at least kalau saya lihat ya, paling cepat pun itu memasuki kuartal ketiga tahun depan. Ya, jadi lebih harus bersabar kalau untuk level 10.000. Baik, ada Unilever hari ini menguat di 13,11% dan menjawab pertanyaan di WhatsApp interaktif kami untuk Unilever dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari Jumat jelang libur akhir pekan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa saham-saham
pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Henry Setiadi. Ada beberapa saham, di antaranya adalah, ya, yang pertama ada PPRE, support dan resistennya di 216 sampai dengan 286, Astra Internasional 5.600 dan 6850. Kemudian juga ada IS 6579 direkomendasikan buy, dan Waskita 815 sampai dengan 1040 juga direkomendasikan buy. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Pak Henry, sebelum kita ulas, sudah ada penelponnya masuk, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, Ya. dengan Cici dari Makassar. Baik, silakan Kiki. Sudah ada Pak Henry di sini. Saya ingin menanyakan saham Unilever, kalau misalnya masih ingin beli, tapi untuk jangka waktu 1 tahun misalnya untuk menabung, masih menarik tidak ya? Baik. Itu saja Mas David, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada Kiki di Makassar. Tampaknya kita balik lagi ke Unilever ini, Pak Henry. Langsung saja Pak, sebelum kita membahas saham pilihan, dengan penguatan yang terjadi signifikan, masih direkomendasikan masuk tidak? Terutama untuk lebih ke arah untuk jangka panjang, potensi mungkin ke level 10 ribuan, ke 8 ribuan, atau 7 ribuan. Analisisnya Pak. Ya baik, ya kalau untuk tadi siapa Bu Kiki ya? Iya. Iya, makasih Bu Kiki untuk partisipasi. Ya kalau untuk mau masuk kembali ya, itu sebenarnya Mas, kalau untuk long term ya, terutama untuk long term ya, ini kita mesti lihat dulu ya, sebelum kita bicara ke arah 10.000 ya, dilihat ya besok apakah dia mampu bertahan ya di level supportnya ya, level supportnya yaitu di 4.300 ya, level low hari ini. Ya jadi besok kalau dia melanjutkan penguatan, ya apalagi bisa break level resisten terdekatnya di 5050, saya rasa itu masih bisa akumulasi Pak David. Baik, jawaban untuk Ibu Kiki di Makassar, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, 4 saham pilihan tadi yang Anda rekomendasikan ada PPRE, Astra Internasional, ada IS, kemudian juga ada Waskita ini. Tidak ada masuk saham dari komoditas, batubara dan CPO, dan juga tidak ada juga perbankan big cap ini. Pertimbangan Pak Henry merekomendasikan keempat saham ini? Ya, jadi pertimbangannya karena ada perpindahan siklus saya lihat gitu ya Pak David ya. Karena sebelumnya itu yang perbankan, ya batubara, yaitu ngelit ya ISG. Nah itu kelihatannya ini berpindah ke infrastruktur, aneka industri sama consumer masih. Ya jadi pertimbangannya itu. Jadi kalau untuk emitennya tadi yang disebutkan itu ada PPRE, ya kemudian juga Astra International, ya IS, kemudian juga WSKT tadi ya, ada 4 ya. Baik, IS ini dari consumer Pak Henry, support dan resistennya ini 65 dan 79 juga direkomendasikan buy. Dari sisi harga ini di bawah 100, apakah ini lebih ke arah untuk trading cepat saja? Dari sisi likuiditas seperti apa Pak? Ya, jadi kalau untuk IS ini kelihatannya ada potensi ya Pak ya, bagi para trader ya biasanya lebih seneng ya second liner gitu ya. Nah ini kelihatannya IS ini ada potensi Pak, jadi masih harga di bawah 100 ini, jadi sifatnya itu lebih ke akumulasi ya Pak David. Iya. Oke, kemudian juga ada PPRE 216 dan 286 juga direkomendasikan buy. Yes, jadi untuk PPRE juga rekomendasi buy ya, bisa diperhatikan tadi untuk support dan resistennya ya, kan kita lihat kecenderungannya ini dari awal September ya, ini ranging ya, tapi di sini kita justru melihat ada potensi ya, di sini ascending triangle ya kalau kita bicara pattern ya, itu ada potensi untuk melanjutkan penguatan Pak. Ya memang range itu nggak terlalu besar ya, sekitar 10 sampai dengan 12 rupiah untuk PPRE ya. Baik, sudah ada telepon yang masuk lagi Pak Henry, kita akan coba sapa kembali terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Raisa di Jakarta. Ya. Pak Henry mau tanya boleh Pak? Silakan, Saya baru Raisa. beli ASII di level sekarang nih Pak, di 5.700, tapi hari ini turun 4%. Itu gimana ya Pak Henry ya? Oke, terima kasih Raisa. Iya, sama-sama Mas David. Astra Internasional 5.700, Pak Henry, kebetulan juga sahamnya Anda rekomendasikan, apakah dengan pelemahan yang terjadi, momentum untuk masuk kembali Pak? Ya, jadi Astra ya misalkan masih ada posisi, masih layak untuk di hold ya, bahkan hari ini kan ada terkoreksi ya, jadi bisa manfaatkan untuk masuk kembali ya
masuk kembali di level supportnya itu di 5.600, ya itu Pak David. 5.600, posisi penutupan hari ini 4,60% minus, ditutup di 5.700, artinya tunggu pelemahan lanjutan dari Australia Nasional untuk level ideal masuk di 5.600. Jawaban untuk Raisa tadi di Jakarta yang sudah berpartisipasi di line telepon kami. Terakhir Pak Hendy, waskita juga Anda rekomendasikan? Iya benar, WSKT juga ya, WSKT kita lihat kan juga hari ini mengalami koreksi ya Pak ya. Jadi WSKT ini bisa perhatikan untuk level supportnya di 815 ya, dengan resistennya itu di 1040 untuk WSKT. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendry, kita akan coba jawab pertanyaan. Yang pertama Pak Victor dari Malang. Ini untuk BEX, Pak, ini mau naik isu, harga di 77, prospeknya bagaimana? Mohon saran dieksekusi atau tidak ini? Untuk BEX yang akan naik isu, Pak Hendry. Yes, Pak David ya. Ya jadi kalau untuk BEX ya ini memang akan naik isu. Hari ini juga mengalami penguatan ya, 2,43%. Ya. Ditutup di 84 tadi ya, ya 84 ya. Jadi kalau untuk BEX ini memang dia udah mencapai, boleh bilang tuh bottomnya ya di 82 ya, di penutupan tanggal 6 Oktober ya kemarin ya di 82 ya. Jadi hari ini pun juga sempat tadi disentuh low-nya 82 ya. Jadi perhatikan aja level supportnya ini 82 ya. Kemudian misalkan mau masuk posisi boleh masuk di any price ya. Perhatikan saja range-nya terlalu besar ya, per hari antara 4 sampai dengan 5 rupiah. Dengan resisten terdekatnya ini kalau untuk BEX itu di 98 ya, 98 BEX. Ya. Baik, masih cukup lebar ini. Hari ini sempat menyentuh level tertinggi di 90. Ada BEX, jawaban Pak Victor yang ada di Malang. Kita masih punya satu segmen lagi Pak Hendry, kita akan jeda kembali. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Hendry, kita lanjutkan kembali Pak. Baik Pak David. Ya, kita akan coba sapa, ada Ibu Eli, ini tanpa menyebutkan lokasinya di mana. Mau tanya untuk MTEK Pak, modal saya di 2.200, mau di average di harga berapa, direkomendasikan? Baik Pak David, tadi mana MTEK ya? Iya, MTK Pak. 2.200 ambil posisi Pak Hendry. Baik, ya untuk MTEK ya, untuk MTEK kita lihat hari ini minus ya, 1,16%, ditutup di 195 ya. Jadi kalau untuk MTEK ini untuk MTEK ini supportnya masih lumayan ya, ada room ya di 1590 ya, 1590 ya. Jadi MTEK ini masih bisa di hold ya, MTK ya. Yang penting besok dipantau ya, jangan sampai break di 1590 kalau untuk MTK itu Pak David. Oke. Ibu Eli ada di 2.200. Cukup jauh Pak di level atas. Mau average nih, di harga berapa direkomendasikan? Ya kalau untuk mau averaging down ya, ini kelihatannya kan masih secara trend pun masih downtrend ya. Kemungkinan masih terkoreksi, jadi harus cukup sabar ya. Jadi kita lihat dulu ya, apakah besok dia mampu bertahan di atas 1590. Ya, kemudian dengan rata-rata MTK ini per hari ya didagangkan sekitar 95 sampai dengan 100 rupiah. Ya, untuk balik ke atas 2000 itu take time ya, at least saya lihat mesti akhir tahun lah ya untuk MTK ya. Jadi ya tergantung trading plan dari tadi siapa Bu Eli itu tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Anggiat di Bekasi. Ini waskita, tadi pun juga sempat kita singgung, tapi Pak Anggiat punyanya juga di level atas Pak, 1420, sementara penutupan hari ini 990. Keinginan juga sama, ingin juga melakukan average. Di harga berapa direkomendasikan untuk waskita? Ya, makasih Pak Anggiat ya partisipasinya. Kalau untuk waskita itu sih hari ini kan ditutup di 990 ya. Kelihatannya WSKT besok bisa terkoreksi, jadi kita perhatikan level supportnya di 815 ya. Jadi selama masih bisa bertahan di 815, apabila mau masuk posisi kembali boleh Pak ya. Resistennya di 1040 kalau untuk WSKT. Average-nya 1040 ya Pak? Iya, jadi ini hari kan dia sempat ya
menyentuh resistennya 1040, kemudian dia terkoreksi. Jadi kalau misalkan mau posisi ambil kembali, idealnya Pak mendekati level supportnya di 815 Pak David. Oke. Ya. 815 untuk average. Yes, 815 betul. Oke, baik. 815 untuk Pak Anggiat yang ada di Bekasi. Selanjutnya kita akan coba sapa ini dari Medan ini Pak Hendri, tapi juga tidak menyebutkan nama. Untuk agro ingin entry, Anda rekomendasikan agro tidak sih Pak? Untuk agro ya, untuk agro ini ranging ya, untuk agro ya. Jadi kalau untuk agro ini tergantung trading plan-nya. Ya misalkan untuk short term ya, to medium term ya. Jadi agro ini kita lihat tadi kan ditutup di 2080 ya. Nah 2080 ini masih berpotensi koreksi ya, karena kita lihat ya dia punya supportnya itu dia ada di 1980. Ya jadi kalau mau masuk baru agro ini lebih bersabar ya. Lihat besok ya apabila mendekati level supportnya 1980 boleh masuk Pak David. Oke, 1980. Yes, jawaban dari Medan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami ketika ingin berpartisipasi untuk agro hari ini di 2080, artinya tunggu koreksi di 1980. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Andreas di Semarang. Kemarin beli Indi di 2140, hari ini turun 7%. Cut loss atau di hold saja. Tadi pun juga sempat kita singgung Pak Hendri, tapi untuk review singkat saja dengan 2140 koreksi 7%, tadi averaging down atau di hold saja Pak? Ya Pak Andreas ya. Jadi tergantung trading plan ya, trading plannya seperti apa ya. Kalau misalkan untuk trading ya, itu sebenarnya tadi di level 2010 ya, itu either cut loss ya atau menunggu besok ya. Apabila besok bisa di perdagangan di atas 2010, biasanya yang trader ya, yang short time trader itu masuk kembali Pak itu loh. Ya jadi bisa perhatikan aja level supportnya di 2010. Kemudian kalau untuk level resistennya itu di 2330 ya. Jadi kelihatannya Indi ini besok bisa bakalan range di harga ini Pak David. Ya. Masih dari pertambangan batu bara, ada Bapak Putra di Bekasi. Ini sudah ambil posisi untuk Doit nih Pak. Doit tadi belum sempat kita singgung. Doit hari ini juga auto reject bawah 6,90% dan ditutup di level 324. Tapi sudah ambil posisi untuk Doit di 326 ini. Di hold Pak dengan range yang tidak terlalu lebar dengan posisi masuk dari Pak Putra di Bekasi? Ya untuk Doit ya, ini juga kita lihat ditutup tadi kan auto reject bawah Pak ya, di 324 ya. Ini mesti dilihat besok ya, karena sangat dekat dengan dia punya resisten ya. Resistennya itu ada di 322 Pak untuk Doit. Ya jadi misalkan mau masuk posisi kembali, perhatikan besok. Apabila bisa bertahan di atas 322 boleh masuk kembali. Ya jadikan itu sebagai level resisten ya, level support 322. Nah kemudian untuk level resisten terdekatnya 362 kalau untuk Doit ya, bisa dijadikan target price terdekat ya. Baik, kita beralih ke Bogor. Kita akan coba sapa ada Lorenzo yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. LPPF sudah punya harga di 2.700 untuk seminggu ke depan. Hari ini juga koreksi cukup dalam, nyangkut di 27, penutupan di 2620. Analisisnya Pak Henry. Untuk apa Pak? Sorry. LPPF Pak. LPPF ya? Ya. Baik. Ya, untuk LPPF ya. LPPF. Ya benar ya, hari ini terkoreksi 2,6%. Tadi itu di 2620 ya. Iya. Sempat Pak tadi menguji level supportnya ya di 2530. Kemudian rebound kembali sedikit ya, ditutup akhirnya di 2620. Ya jadi perhatikan kalau untuk LPPF itu level supportnya di 2530 Pak. 2530 ya, kalau bisa masih mau di hold ya, asalkan jangan lewat break ya 2530. Dan perhatikan untuk level resistennya di 30-30 untuk LPPF. Baik, jawaban untuk Bapak Lorenzo dari Bogor yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Sebenarnya masih banyak pertanyaan Pak Hendri, tapi waktu kita cukup terbatas. Kami mohon maaf, Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif untuk perdagangan esok hari di waktu dan di program yang sama. Pak Hendri, terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. David, dengan senang hati sehat Baik, selalu Pak. Terima kasih ada Bapak Hendri Setiadi, founder Mastermind Trader. Dan pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin, di mana masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%.
Vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Dan untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Dan masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Akhirnya saya David Sanoval dan seluruh kabar kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.